Uh, yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo dari sertifikasi kewirausahaan dengan anggota saya sendiri Nanda Putri Agustina, selanjutnya Linda Setiawati, ada Yuliana Eka Pratiwi dan Rizkia Putri Aziza. Di sini kami akan mewawancarai pengusaha yang mempunyai usaha di bidang akrilik. Bisa memperkenalkan identitas terlebih dahulu, Mbak? Baik, jadi nama saya di sini Erika Cahaya Windiani. Saya mahasiswa semester 8 saat ini di IAIN Ponorogo. Jadi saya adalah seorang perantau di kota asal saya, kemudian di sini. Saya sendiri lahir di tahun 99, tepatnya untuk saat ini saya berusia 23 tahun. Dan untuk kesibukan saat ini saya sedang menjalani skripsi. Baik. Untuk alamatnya bisa dijelaskan, Mbak, di mana? Baik, alamat saya sendiri itu ada di Kecamatan Pupelem, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Baik. Sejak kapan Mbaknya ini menekuni usaha seperti ini? Usaha seperti ini sebenarnya untuk akriliknya sendiri ya. Ya. Untuk akriliknya sendiri saya tekuni itu tahun kemarin. Tepatnya ide gagasan yang saya pikirkan untuk membuat hobi saya ini itu mulai sejak bulan Juni bersama teman saya. Saya membuka usaha saya ini bersama teman alumni SMP dan saya rintis pada bulan Juli 2021 kemarin ya, dan berjalan sekitar sudah sampai saat ini. Baik. Untuk latar belakang usahanya itu seperti apa ya, Mbak? Latar belakang usahanya, jadi sebenarnya ini adalah awal merintisnya itu hanya sekedar hobi sih ya. Dan saya membuat hal ini itu hanya sebagai ibarat kata part time saja. Kemudian dengan cara lettering biasa saya membuatnya itu secara manual. Jadi tidak menggunakan teknologi atau basic apapun, sehingga mungkin orang-orang berpikirnya ini seni yang patut patut diteruskan gitu. Terus orang-orang juga suka dengan hal-hal hiasan, estetik. Kemudian saya mulai kembangkan hal itu untuk saat ini. Baik, selanjutnya sebelum menekuni usaha ini, apakah Mbaknya itu menekuni ikut orang atau langsung buat sendiri? Saya buat sendiri. Jadi tadi yang saya bicarakan, ide gagasan itu muncul dari kepala saya. Jadi sebelum hal itu, sebelum saya membuat akrilik itu, saya membuat telenan custom. Jadi itu saya munculkan idenya karena ibarat kata untuk anak saat ini ya, mungkin dibilangnya gabut, tidak ada pekerjaan atau segala macam, dan saya saya suka menggambar, melukis dan segala macam. Saya buat telenan custom bersama ayah saya sebelumnya. Kemudian tercetuslah untuk pikiran, saat ini tuh banyak orang nikahan, hadiah untuk wedding ataupun untuk kelulusan dan segala macam itu membutuhkan bingkisan gitu. Nah, bingkisan yang lumayan unik untuk akhir-akhir tahun kemarin itu akrilik gitu kan. Terus saya mempelajari, kemudian saya mencetuskan, dan teman saya ini kayaknya bagus gitu kan. Terus akhirnya yaudah kita iuran dan segala macam untuk membuka usaha ini. Jadi benar-benar basicnya dari saya sendiri dan teman saya. Dalam mengerjakan usaha ini ada partner atau tidak? Partner itu tadi ada namanya
Mbak Puji, itu salah satu sahabat saya, alumni SMP yang sama dengan saya. Dan untuk saat ini belum ada sama sekali karyawan, pure masih kami berdua. Untuk usaha akrilik ini cara mempromosikannya kepada masyarakat bagaimana? Awal-awal itu hanya sekedar dari mulut ke mulut gitu ya, dari face to face gitu, dari orang-orang mengatakan bahwa oh di Wonogiri ternyata ada nih yang membuat akrilik gitu, estetik gitu kan, untuk bingkisan dan segala macam. Padahal notabene tempat kita juga masih pedesaan, jadi belum ada seperti usaha yang saya lakukan gitu kan. Setelah itu ya sudah dari mulut ke mulut, dari kecamatan ke kecamatan mulai merambah gitu. Saya membuat satu akun IG, saya kembangkan dan juga saya buat TikTok, tentunya dengan video-video yang saya record sendiri. Ya mungkin dari itu orang-orang mulai mengetahui pemasaran marketing saya. Kalau boleh tahu untuk modal awal dari usaha akrilik ini berapa? Modal awal itu berapa ya, dulu tuh masih patungan dengan teman saya. Jadi sekitar kalau tidak salah 500.000 untuk semuanya. Jadi barang-barang pernak-pernik, kardus, untuk masalah packaging dan bahan-bahan utamanya itu hampir 500.000 doang. Kalau untuk omset per bulan? Omset per bulan untuk pemasukan bersih mungkin ya. Pemasukan bersih karena apa ya, masih part time itu tadi. Jadi untuk pemasukan juga kadang ada pembeli atau customer juga tidak menentu. Kadang satu bulan itu bisa sampai 20-an orang, kadang juga 10-an orang doang, tapi itu udah cukup alhamdulillah gitu kan. Omsetnya kurang lebih untuk pemasukan sendiri bisa sampai 500-800an itu masuk ke kantong kita. Terus dalam menekuni usaha ini tuh apakah Mbak Erika terdapat kendala-kendala? Kalau kendala pasti banyak ya. Tidak ada usaha di dunia ini yang kita rintis itu tidak ada kendala. Pertama mungkin itu dari segi modal, kita perlu modal yang mungkin lebih besar. Kita butuh orang yang memasok modal untuk kita, sedangkan kita sendiri masih mahasiswa. Modal juga dari uang saku yang kita kumpulkan. Itu sih kendalanya satu. Dan mungkin untuk jasa atau tenaga. Karena basicnya begini, untuk yang saya tekuni ini, usaha ini benar-benar pure dari hasil tangan saya. Jadi untuk mengambil seorang tenaga atau jasa, saya tidak apa ya, ibarat kata belum rela gitu kalau bukan dari tangan saya sendiri. Dan mungkin untuk mengambil jasa atau karyawan lain itu belum mumpuni apakah dia bisa atau tidak begitu. Kan tadi sudah dijelaskan ya kendala-kendalanya. Terus bagaimana cara Mbak Erika untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk mengatasi kendala mungkin untuk modal, mungkin dari omset itu tadi saya sisihkan beberapa persen, sekitar dari 100% pendapatan bersih saya sisihkan sekitar 20% untuk masukkan ke modal awal. Untuk hasil akhirnya saya bagi rata dengan owner yang satunya tadi, kemudian saya kembangkan lagi. Jadi modal mungkin dari 500.000 tadi bertambah lagi menjadi 700 bahkan 1 juta gitu untuk mengembangkan modal awal. Kemudian untuk karyawan sih belum ada ini ya, konklusi ya. Maksudnya di sini memang itu hal yang masih sulit untuk dikonklusikan. Teman saya sendiri owner itu masih kesulitan untuk lettering. Jadi mungkin itu saya belajar dia awal-awal sedikit-sedikit untuk membantu saya begitu. Kalau untuk target penjualan per bulan itu apakah Mbak Erika punya target berapa gitu? Target sih dulu target customer mungkin ya, belum masalah pemasukan uangnya. Dan target awal itu bukan ini, jadi customer, berarti customer satu bulan itu saya harus mendapatkan sekitar 50 customer gitu. Jadi pemikiran saya adalah oh berarti setidaknya pemasaran saya sudah merambah, itu pemikiran awal saya. Dan target untuk selanjutnya mungkin saya bukan untuk meraih uangnya, bukan meraih omsetnya, tapi saya memikirkan untuk bagaimana cara saya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari apa yang saya kerjakan. Terus inovasi apa yang Mbak Erika lakukan untuk
untuk dapat terus mengembangkan usaha ini? Usaha saya mungkin untuk saat ini adalah marketingnya, pemasaran, karena itu untuk di era digital ini tuh penting banget gitu ya, apalagi untuk mengelola admin IG-nya, TikTok-nya dan segala macam gitu. Mungkin saat ini tuh dulu sih. Baik, selanjutnya saya Mbak Erika yang akan bertanya. Mbak Erika sendiri menggunakan, apakah teknologi itu sangat mempengaruhi usaha Mbak Erika? Teknologi sangat-sangat mempengaruhi, terutama itu tadi ya, masalah digitalnya itu, akun dan segala macam dari mulai sosial media IG, TikTok itu sangat berpengaruh sekali, karena notabene banyak dari customer saya itu yang bahkan sampai ke Pulau Sumatera, saya kirim ke Jawa Timur, Mojokerto, Surabaya, itu rata-rata ya dari akun IG saya yang DM dan segala macam, jadi itu sangat penting. Selanjutnya Mbak Erika punya cara untuk mengukur kepuasan dari konsumen? Untuk kepuasan sendiri saya mungkin minta feedback ya, feedback testimoni dari mereka, apakah sekiranya kritik dan saran saya perlukan gitu, mungkin dari segi DM, terus mereka juga ngepap gitu kan untuk barangnya, produknya, oh mbak udah sampai nih gitu kan testimoninya gitu, dinyalain lampunya atau gimana nya itu kan ternyata bagus banget mbak, bagus sih ya gitu, mungkin itu sih. Kalau terkait cara pembuatannya itu seperti apa Mbak? Terkait cara pembuatan secara garis besar ya, Iya. universalnya ya. Pembuatannya apa ya? Ya tentunya kita pakai akrilik. Sebenarnya mudah dan simpel sekali. Kalau yang mau printing ya kita print out, tapi masalahnya juga satu, karena print out saya itu bukan print out akrilik yang laser kayak gitu, bukan, tapi print out sendiri jadi manual. Setelah itu ya saya istilahnya kayak jiplak, saya gambar sendiri, mau entah dia sesuai customernya, dia mau minta yang lukisan atau yang mungkin sketch doang gitu kan, itu bisa. Kemudian kalau ada perlu hiasan bunga kering, itu yang biasanya lebih membuat estetiknya itu saya pesan secara online ataupun saya cari sendiri, dan bahkan membuat bunga itu kering dengan awet sendiri dengan hairspray seperti itu. Nah, setelah itu saya pasangi lampu untuk customer yang pesan lampu, dan itu ada biaya tambahan seperti itu sih biasanya. Selanjutnya kalau Mbak Erika sendiri punya impian atau cita-cita untuk terus bisa mengembangkan usaha ini semakin besar gitu? Wah, kalau itu sangat-sangat saya dambakan ya tentunya, nggak mungkin enggak. Jadi walaupun sekarang saya masih break untuk usaha, jadi karena sibuk dengan skripsi, saya ya sudah saya berikan dulu, saya istirahatkan dulu. Mungkin kedepannya setelah saya mulai lanjut lagi ke usaha saya akan mengembangkan ini dengan makin merambahkan ke sosial media yang lain. Mungkin saya akan mencoba Twitter dan segala macam gitu, memperbanyak TikTok, karena TikTok itu view-nya semakin banyak itu ternyata makin memperbesar marketing pemasaran. TikTok itu banyak banget. Dan ya saya akan merekrut karyawan. Tadi kan Mbak Erika sudah menjelaskan cara untuk mengembangkan usahanya itu di pemasarannya di sosial media. Untuk produknya sendiri apakah mau dikembangkan atau ditambah seperti apa itu? Mungkin untuk masalah akrilik kan itu masih di ranah souvenir, kemudian hiasan dan segala macam. Saya berpikiran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya tadi. Mungkin dari bahan-bahannya saya bisa pilih yang lebih baik lagi daripada sekarang. Kemudian saya pilih lagi, karena macamnya hanya cuma 1 dan 2, saya juga buat buket. Jadi mungkin saya mau menambahkan yang lain lagi, karena ini juga jatuhnya hobi, jadi mungkin saya ingin menambahkan custom lukis sih sebenarnya untuk kedepannya. Jika ada modal, insya Allah saya kembangkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Erika. Semoga dari wawancara ini menambah motivasi kita, khususnya generasi muda, untuk lebih berkarya ke depannya lagi. Amin. Mungkin sekian wawancara dari kelompok kami. Apabila ada salah katanya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa program sertifikasi kewirausahaan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil proposal kami, yaitu proposal business plan. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Nanda Putri Agustina, yang kedua Linda Setiawati, yang ketiga Yuliana Eka Pratiwi, dan yang terakhir Rizkia Putri Aziza. Di sini ada daftar isi dari proposal kami. Yang pertama yaitu produk, kedua strategi pemasaran, yang ketiga sumber daya, keempat yaitu konsumen potensial, dan yang kelima modal, yang terakhir ada foto prototype. Fresh fruit sandwich merupakan inovasi baru dari produk sandwich buah yang menggunakan bahan pembeda berupa roti panggang pada lapisan rotinya. Produk ini menggunakan roti panggang sebagai bahan utamanya, dengan campuran whipped cream dan aneka buah-buahan yang sangat cocok dan enak rasanya jika dipadukan dengan roti panggang. Strategi pemasaran. Dalam hal proses operasional strategi, pemasaran usaha kami menggunakan media sosial untuk mempromosikan dan memasarkan produk Fresh Fruit Sandwich ini. Biasanya kami menggunakan desain flyer untuk dipost sehingga konsumen yang berminat untuk memesan akan menghubungi media sosial kami yang sudah dicantumkan pada flyer. Selain menggunakan media sosial, kami juga mempromosikannya secara langsung kepada rekan saudara dan lain-lain. Sumber daya. Yang pertama ada man atau manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi. Di dalam pembuatan produk ini, kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu Linda Setiawati, Yuliana Eka Pratiwi, Rizkia Putri Aziza, dan Nanda Putri Agustina. Yang kedua ada money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan karena uang adalah alat ukur dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya, hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar di dalam usaha. Sumber pendanaan atau modal awal kami peroleh dari masing-masing anggota tim dengan menyetorkan modal awal sebesar 100.000 per anggotanya. Jadi anggaran yang kami peroleh sebesar 400.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator kedua, yaitu material atau bahan. Anggaran yang kami peroleh adalah sebesar 400.000 yang digunakan untuk membeli bahan baku modal pembuatan usaha Fresh Fruit Sandwich, yaitu sebagai berikut: roti tawar, buah-buahan, whipped cream, dan wrap plastik. Selanjutnya adalah machine atau teknologi. Produk ini pengerjaannya menggunakan tenaga manusia yang harus telaten dan harus bisa lebih kreatif dalam membuat ide baru. Selain dari tenaga manusia, dalam proses pembuatan produk ini juga menggunakan mixer yang merupakan alat pengaduk whipped cream yang alatnya paling mudah ditemukan. Selanjutnya ada metode. Usaha ini bergerak dalam bidang kuliner, yang mana produksinya berbahan dasar roti dan buah. Kami menggunakan metode roti panggang yang nantinya pada bagian tengahnya diisi dengan whipped cream dan berbagai macam buah-buahan, lalu didiamkan di dalam kulkas atau freezer yang pekerjaannya memakan waktu 3-4 jam untuk menunggu produk ini jadi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu market atau pasar. Produk Fresh Fruit Sandwich ini kami jual dengan menggunakan metode via online seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, yang nantinya akan kami juga menggunakan metode pre-order. Yang selanjutnya yaitu konsumen potensial. Fruit sandwich adalah kreasi makanan yang terbuat dari roti tawar yang diberi whipped cream dan berbagai buah-buahan. Fruit sandwich kini menjadi makanan atau dessert yang sedang hits di semua kalangan. Kami membuat kreasi baru dari fruit sandwich ini, yaitu dengan memanggang rotinya. Dan kami memberikan nama produk kami yaitu fruit sandwich atau sandwich buah roti panggang. Dengan keunikan dari produk kami tersebut, tentunya akan menarik perhatian dari konsumen. Roti sandwich fruit ini banyak diminati oleh seluruh kalangan dari siswa sekolah, mahasiswa, pegawai kantor, dan lainnya. Namun untuk konsumen potensial, produk kami mungkin akan terfokus pada remaja-remaja seperti siswa sekolah dan para mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu modal.
Modal merupakan kumpulan uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Sumber pendanaan atau modal awal kami peroleh dari masing-masing anggota tim dengan menyetorkan modal awal sebesar Rp100.000 per anggota. Jadi, anggaran yang kami peroleh sebesar Rp400.000. Yang selanjutnya adalah foto prototipe dari produk kami, bisa dilihat di presentasi yang sudah. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.